Saudara, ekosistem terumbu karang, kekayaan laut Indonesia yang mencakup 10% dari total terumbu karang dunia, terancam punah. Tingkat kerusakan terumbu karang Indonesia terus meningkat. Total luas terumbu karang Indonesia berdasarkan data citra satelit Pusat Penelitian Oseanografi BRIN mencapai 2,5 juta hektar. Sementara kerusakan terumbu karang tercatat hingga 36,1% di 386 lokasi dari 1067 kawasan terumbu karang. Meski terancam punah oleh berbagai kondisi, tetapi inisiatif pelestarian terumbu karang dilakukan oleh seorang warga negara asing di tanah air hingga kini. Bagaimana kisahnya? Kami akan hadirkan setelah informasi yang ini. Kekayaan laut Indonesia termasuk terumbu karang sangat melimpah bahkan tersohor di dunia. Sayangnya, praktik tidak bertanggung jawab seperti pengeboman dan penggunaan racun untuk menangkap ikan menyisakan kerusakan terumbu karang yang parah, salah satunya di perairan Raja Ampat, Papua Barat. Namun situasi pun berubah. Formasi karang yang rusak hidup kembali, salah satunya berkat upaya keras seorang relawan asal Prancis, Arnaud Brival. Sejak 2014, Arnaud datang ke Raja Ampat untuk memulai kegiatan konservasi, salah satunya di Pulau Arborek, Papua Barat. Arnaud Brival adalah pendiri Yayasan Orang Laut Papua yang bekerja sama warga setempat memulihkan terumbu karang yang rusak. Pemulihan dengan cara transplantasi ini dapat mengembalikan fungsinya sebagai habitat sekaligus sumber pakan ikan yang bernilai ekonomis bagi warga setempat. Tapi sudah lama tinggal di Raja Ampat dan di Indonesia, sekitar 8 tahun di Indonesia mungkin. Bagaimana bersama kita bisa bantu jaga dan melestari lingkungan hidup dan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat luas terumbu karang Indonesia seluas 2,5 juta hektar yang mencakup 10% total luas karang di dunia. Jenis karang di Indonesia tercatat 569 jenis yang mencakup 69% dari seluruh jenis karang di dunia. Namun kerusakan terumbu karang Indonesia kini mencapai 31,1% yang berada di 386 dari 1067 seluruh lokasi terumbu karang. 11 Februari lalu di hadapan para pemimpin dunia dalam One Ocean Summit, Presiden Joko Widodo mengklaim capaian konservasi ekosistem laut hingga 80% dari target 32,5 juta hektar di tahun 2030. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektar atau 86,5%. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi. Kelestarian terumbu karang Indonesia juga terancam praktik pencurian dan ekspor karang ilegal. Ekosistem terumbu karang, kekayaan alam Indonesia, adalah tanggung jawab semua pihak agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi apa yang memikat Arnaud Brival mendirikan Yayasan Orang Laut Papua demi melestarikan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat bersama warga setempat? Bagaimana pula pemerintah mencapai target konservasi laut? Kita bahas lengkapnya bersama Arnaud Brival, pelestari terumbu karang Raja Ampat yang saat ini didampingi Zadrak Sawyal, koordinator lapangan terumbu karang, dan juga Andi Rusandi, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Laut dan Perikanan. Pak Andi, selamat malam. Arnaud dan Bung Zadrak, selamat malam. Malam. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak Andi. Saya ke Papua terlebih dahulu ya, Pak. Ya, ini yang lebih jauh nih dari kita nih. Silakan. Arnaud, Bung Zadrak, selamat malam. Saya mau tanya ke Arnaud dong. Jadi apa sebenarnya yang membuat Anda tertarik atau merasa mau untuk mengurusi konservasi terumbu karang di Papua? Oke, saya akan coba menjawab dalam bahasa Indonesia dalam waktu singkat. Terima kasih. Dari kecil saya membesar di
pesisir laut di Prancis, dan saya dari kecil saya tahu saya mau kerja dalam konservasi lingkungan. Dan tahun 2014 saya ikut petualangan ke Indonesia sampai ke Raja Ampat, dan di sana memang saya jatuh cinta dengan alam, tapi juga jatuh cinta dengan masyarakat di sana. Dan dari waktu itu saya bisa lihat bagaimana masyarakat di sana tergantung, mereka punya cara hidup tergantung oleh terumbu karang, ekosistem terumbu karang, untuk cari makan atau untuk mata pencarian. Ya. Seperti industri pariwisata atau industri perikanan. Jadi menurut saya ekosistem terumbu karang mungkin adalah kekayaan yang paling berguna dan paling besar di negara Anda, di Indonesia. Oke. Jadi saya pikir ini perlu dijaga. Itu kenapa saya di sana. Baik, Ardo, tadi Anda bercerita di berita pengantar kami, Anda bercerita Anda berada di Papua ini sudah kurang lebih 8 tahun ya? Pertama kali di tahun 2014. Oke, Jadi 2018. Sudah tinggal di Papua sudah. Oh, Sudah 2014. menjadi orang Papua. Oke, tapi ketika Anda awal datang, kondisi terumbu karang di sana itu sebenarnya seperti apa sampai membuat Anda memutuskan untuk tinggal dan ikut dalam program konservasi? Ibu lagi minta soal situasi terumbu karang ya di sana. Ya. Di Raja Ampat mungkin tempatnya di mana ekosistem terumbu karang paling kuat dan sehat di seluruh dunia. Diversitas sangat tinggi, banyak jenis seperti yang kalian menjelaskan tadi. Tetapi walaupun itu mungkin tempat yang paling sehat dan baik, itu juga satu tempat yang masih terancam oleh perkembangan yang tidak berkelanjutan, atau juga terancam dari aktivitas nelayan ilegal yang dari waktu dulu, aktivitas ilegal yang pakai bom atau potas, yang waktu dulu merusakkan sebagian terumbu karang. Dan walaupun sekarang Raja Ampat sudah menjadi taman nasional dan sudah ada kawasan konservasi untuk menjaga terumbu karang, masih ada bekas-bekas luka dari aktivitas ilegal dan aktivitas pemboman dari waktu dulu. Dan ini yang kami lagi memperbaiki. Dan seperti Pak Jokowi bilang tadi, harapan Indonesia mau memperbaiki sehingga 30 lebih juta hektar terumbu karang seluruh Indonesia. Baik. Jadi dalam program kami harap restorasi minimum 1 hektar tahun ini. Oke, Ardo, saya beralih ke Pak Andi terlebih dahulu ya. Pak Andi, jadi sebenarnya silakan. Kondisi terumbu karang di Indonesia, khususnya yang ada di Papua, khususnya lagi yang ada di Raja Ampat itu saat ini seperti apa sih? Yang sudah pasti, tadi di awal disampaikan bahwa luas terumbu karang itu kan berdasarkan data dari LIPI itu 2,5 juta hektar ya. 2,5 juta. Kemudian total yang masih baik secara keseluruhan itu ada 6,422% ya. Dan di antara itu yang terbaik justru ada di Raja Ampat. Gitu. Nah tentunya ini yang perlu kita jaga. Ini karena sumber pembenihan, bibit dan sebagainya itu dari Raja Ampat itu akan sangat bagus ketika kita nanti misalkan mengambil bibit yang ibaratnya itu nature tuh alaminya tuh betul-betul lebih dibandingkan yang lain. Itu yang kami ketahui ya di seluruh Indonesia Raja Ampat. Oleh karena itu kami sangat senang ketika ada pemerhati lingkungan juga melakukan program-program yang inline sama dengan program pemerintah. Untuk mencapai 32,5 juta hektar di 2030. Dan itu udah janji Presiden.
Nah, justru itu karena Pak Presiden sampai dengan berjanji, artinya kan ada concern yang luar biasa soal terumbu karang ini. Sebenarnya saat ini kondisinya semengkhawatirkan apa sampai itu masuk dalam janji Pak Presiden? Jadi yang perlu kita ingat ya, dunia sudah tahu bahwa Indonesia mempunyai luas perairan yang paling besar dan terumbu karang ada di sana. Itu ada beberapa informasi yang cukup menggembirakan buat kita semua bahwa perairan dari beberapa sampel yang telah diteliti beberapa universitas, kemudian juga bersama dengan NGO, bahwa untuk perairan Indonesia itu dia relatif perairannya subur ya, cepat. Jadi ketika dia misalkan ada climate change ya, ada perubahan, ada pemutihan, dia akan lebih cepat kembali dibandingkan negara-negara yang lain. Dan tentunya ini sumber daya hayati terumbu karang ini menjadi lumbung ikan. Nah, ikan itu menjadi pangan, protein, menjadi modal potensi protein bagi negara kita. Dan ini yang di Raja Ampat ini bisa dijadikan sumber dari untuk transplantasi dan sebagainya karena dia bibitnya bagus. Baik. Seperti itu kira-kira. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan ini nanti saudara setelah jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.